selamat datang di channel Luna Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, sekarang Luna Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film Life is Beautiful yang rilis pada tahun 1997. Udah pada nonton belum nih? Kalau belum sempat menonton, saran Luna Mary mending tonton dulu filmnya karena video ini mengandung spoiler. Langsung aja ke alur ceritanya. Pada tahun 1939 di Arezzo, pagi itu ada dua orang pria sedang berjalan-jalan menggunakan mobil. Ia bernama Guido dan Nuvolariel. Mereka berbincang tentang dongeng dan berpuisi. Tiba-tiba temannya mengatakan jika rem mobil tersebut los. Lantas Guido terbangun dari tidur ayamnya. Mereka berdua panik hingga menyasar di salah satu acara orang Jerman. Setelah itu, mobil berhenti. Mereka memperbaiki mobil yang mereka gunakan. Setelah beberapa saat kemudian, Guido pun pergi, lantaran mobil sudah hampir selesai diperbaiki. Guido pun berjalan dan berniat mencuci tangannya di salah satu peternakan milik warga setempat. Tiba-tiba seorang wanita jatuh dari kandang burung yang terdapat sarang lebahnya. Wanita tersebut lantas ditangkap oleh Guido. Sebelum Guido pergi, ia pun mengambil telur dan mengantonginya. Malam itu Guido datang ke gudang pamannya yang tak terpakai. Saat pamannya di sana, ia diserang oleh orang-orang preman. Guido pun panik saat mengetahui hal tersebut. Di sana terdapat barang-barang antik milik pamannya. Pamannya pun meminjami tempat tersebut kepada Guido. Keesokan harinya, Guido menemani Nuvolariel bekerja di toko mebel. Sedangkan Guido pergi ke tempat pencatatan perizinan untuk membuka toko buku. Setelah sampai di sana, kantor pun tutup dan harus kembali lagi pada esok harinya. Guido pun mendesak kepala perizinan tersebut, namun kepala perizinan tersebut marah dan mengejar Guido. Guido pun lari dan menaiki sepeda yang pada akhirnya menabrak wanita yang sama saat ia sedang memperbaiki mobil. Guido pun pergi lagi ke hotel tempat ia bekerja sementara. Saat sedang istirahat di malam hari, Guido dan Nuvolariel pun sedang berbincang kecil menceritakan tentang kejadian yang dialami masing-masing. Keesokan paginya, saat Guido dan Nuvolariel berjalan menuju tempat bekerja, ia pun bertemu lagi dengan wanita yang tidak sengaja ditemuinya tersebut. Kemudian, saat Guido ingin memperkenalkan kepada temannya, wanita tersebut dihampiri seorang pria yang Guido temui saat di kantor perizinan. Setelah itu, wanita tersebut berjalan lagi. Kemudian Guido menyapa wanita tersebut dan mengenalkannya kepada temannya. Saat di restoran hotel, Guido melayani seorang pria tua. Ia adalah seorang dokter yang bernama Lessing. Saat itu, pelayan yang lain pun datang dan memberitahu Guido jika ada seorang yang perlu ia layani juga. Orang tersebut dari Kementerian Roma. Kemudian kementerian itu pun bertanya kepada Guido, di mana sekolah Francesco Petrarca. Guido pun menjawab jika tempat tersebut sangatlah dekat dengan hotel ini, dan temannya yang cantik itu pun bekerja di sana. Lalu menteri tersebut lega karena sekolah tersebut tidak jauh dari tempatnya menginap dan harus standby pukul 8 pagi. Keesokan harinya, tiba-tiba Guido datang ke sekolah tersebut dengan menggunakan selendang yang kemarinnya ada di meja menteri. Ia disambut oleh kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sana, serta anak didik mereka. Guido memperkenalkan diri kepada mereka, namun ia sedikit berlebihan hingga membuka baju. Ia juga membohongi semua yang ada di sekolah tersebut jika ia adalah seorang menteri dari Roma. Setelah lama kemudian, pria dari Kementerian Roma yang asli tersebut datang ke sekolah dengan muka yang marah, sedangkan Guido pun kabur melewati jendela. Film pun sudah diputar. Guido pun datang di acara teater tersebut. Ia melihat wanita tersebut sedang serius menyimak teater. Berbeda dengan Guido, ia sibuk mengamati wanita cantik tersebut dari kejauhan. Setelah film usai, mereka akan pulang, namun cuaca tersebut sedang hujan. Wanita tersebut datang dengan pria dari kantor perizinan. Namun, saat itu wanita tersebut terlihat kesal pada pria itu. Guido pun lekas mengambil mobil dan wanita tersebut masuk ke dalam mobil. Ia menggerutu tentang hal yang tidak enak saat berada di teater tersebut. Tiba-tiba Guido pun menyapa yang membuat wanita tersebut kaget. Setelah itu, mobil pun menabrak sekat trotoar yang mengakibatkan mobil rusak dan kemasukan air. Mereka keluar dari mobil, namun gaun wanita tersebut robek di bagian belakang dan tidak ada yang tahu.
Setelah itu, Gido membeberkan karpet merah untuk wanita itu berjalan. Mereka berteduh hingga hujan mereda. Setelah itu, mereka berjalan menuju rumah wanita tersebut dengan berbincang. Hari berikutnya, di hotel tersebut sedang ramai mengadakan pesta. Pesta tersebut adalah pesta pernikahan. Awalnya Gido tertawa-tertawa dengan temannya lantaran ia tak tahu pria tersebut akan menikah dengan siapa. Setelah itu, Gido dipanggil temannya menuju halaman. Di halaman, kuda pamannya dicoret dengan kata-kata Aktum kuda Yahudi. Pamannya beranggapan yang bisa melakukan ini hanyalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja. Paman Gido pun merasa sangat kesal saat itu. Namun, Gido pun berusaha menghibur pamannya supaya tidak larut dalam kekesalan. Paman Gido juga memperingatkan kepadanya untuk hati-hati kepada orang-orang yang akan menyakitinya di kemudian hari. Gido dan semua pun masuk ke dalam acara tersebut lagi. Saat Gido sedang berjalan, ia bertemu dengan pria dari perizinan tersebut menggandeng wanita yang ia sukai. Ia pun tertegun melihat mereka. Saat itu juga, Gido dipanggil oleh Dr. Lacey atau pelanggan hotel tersebut. Ia akan pulang ke Berlin lantaran mendapatkan telegram. Kemudian mereka pun berpisah. Acara telah berlangsung meriah. Saat berdansa, wanita tersebut tidak fokus karena sebelumnya ia mendapatkan kue yang bertuliskan "Selamat malam Nona" yang biasa Guido katakan saat bertemu dengannya. Kemudian, setelah dansa selesai dan pria tersebut akan mengumumkan jika ia akan menikah dengan wanita tersebut. Saat itu, Guido pun melihat mereka. Perasaan Gido pun berubah menjadi sedih dan tidak fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian saat makan malam, tak sengaja Guido menumpahkan makanan yang berada pada nampannya. Ia pun membersihkannya hingga membungkuk di bawah meja. Wanita tersebut melihat Gido dan ia pun juga membungkuk di bawah meja menemui Gido. Kemudian, wanita itu mengatakan untuk membawanya pergi dari pesta tersebut. Gido pun mengiyakannya. Lalu, tiba-tiba Gido pun muncul menunggangi kuda dan menghampiri wanita tersebut. Akhirnya, wanita tersebut pergi menggunakan kuda dengan Gido. Setelah itu, Gido membawa wanita tersebut ke rumah gudang milik pamannya. Beberapa tahun kemudian, Gido dan wanita tersebut atau Dora dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia bernama Joshua. Kemudian, ia juga mempunyai toko buku. Sedangkan Dora masih menjadi guru di sekolah tersebut. Pagi itu semua memulai aktivitas masing-masing. Gido dan anaknya berbincang dengan berjalan kaki. Saat ada pamflet larangan orang Yahudi dan anjing dilarang masuk toko, anak itu bertanya, "Kenapa tidak boleh?" Gido pun menjawab dengan hal yang tidak membuat anaknya takut. Setelah mereka sampai di toko buku, tiba-tiba Gido didatangi oleh dua orang pria. Gido memerintahkan anaknya supaya menjaga toko dan melayani pembeli. Gido pun dibawa oleh pria-pria tersebut. Setelah lama kemudian, seorang wanita tua datang ke toko tersebut. Benar, ia adalah nenek dari Joshua, ibu dari Dora, istri Gido. Ia datang untuk melihat cucunya. Ia juga mempunyai pesan untuk Dora. Hari ulang tahun Joshua telah tiba. Mereka bersiap-siap menata ruangan dan makanan. Saat itu, Dora menjemput ibunya untuk datang ke rumah. Saat datang di rumah, tiba-tiba Dora menangis lantaran rumahnya yang telah kacau. Gido dan anaknya pun juga tidak ada di sana. Saat itu, Gido, paman dan anaknya diangkut truk tentara Nazi. Mereka tidak tahu akan dibawa menuju mana. Di dalam truk tersebut, Gido mencoba membohongi anaknya jika akan pergi jalan-jalan jauh. Anak tersebut mempercayai ayahnya. Di samping itu, Dora juga mengikuti truk tersebut. Sesampainya di stasiun, mereka pun digiring untuk naik dalam gerbong tanpa tempat duduk. Saat kereta akan berangkat, Dora pun menghampiri tentara Nazi tersebut dan meminta untuk dapat menaiki kereta itu juga. Keesokan harinya, mereka tiba di tempat pengasingan. Saat itu, Gido mencari dan meneriaki Dora. Akhirnya, Dora menoleh ke belakang dan tersenyum. Setelah itu, Gido kembali ke barisannya lagi dengan paman dan anaknya. Di sana, Gido pun mengalihkan pembahasan lagi menjadi lebih baik walaupun keadaan itu tak seindah Gido ceritakan kepada anaknya. Ia menceritakan pada anaknya bahwa ini adalah permainan. Permainan yang sudah diatur jika pemenangkannya akan mendapatkan hadiah berupa tank. Namun, jika kalah akan dipulangkan. Saat sudah berada di dalam ruangan, Gido dan anaknya pun terkejut. Ia berpikir
masih akan menaiki kendaraan lagi. Namun ternyata tidak, melainkan ruangan untuk para tahanan. Lagi-lagi Guido berusaha untuk tidak membuat anaknya panik. Ia pun berbohong lagi soal keadaan tersebut, seakan-akan mereka dalam permainannya harus mengumpulkan angka demi mendapatkan hadiah. Tidak lama kemudian, tentara Nazi pun datang. Ia meminta tahanan untuk dapat mengartikan bahasa. Lalu Guido pun maju ke depan. Ia pun mengartikan bahasa mereka dengan bahasa Guido sendiri untuk dapat membohongi anaknya. Dan sebenarnya Guido ini juga tidak bisa bahasa Jerman. Setelah itu, anaknya terlihat bersemangat lagi dan membuat hati Guido lega. Malam itu, Guido dan tahanan lainnya dipekerjakan untuk mengangkut besi-besi tua. Keesokan paginya, mereka datang dan kembali ke mes untuk beristirahat. Joshua menunggu ayahnya sambil duduk di ranjang susun. Ditatapnya pintu tersebut, lalu ayahnya pun datang dengan badan yang kelelahan. Joshua pun tersenyum menyambut ayahnya. Dan lagi-lagi Guido menceritakan hal yang di luar kenyataan kepada Joshua. Di samping itu, di barak wanita, semua wanita digiring untuk keluar ruangan. Guido saat itu juga bekerja membawa besi-besi. Tiba-tiba Joshua datang dan melihat Guido. Saat itu, Joshua kabur lantaran akan dimandikan. Guido dan anaknya pun berdebat, kemudian Joshua pergi dan kembali ke mes. Di mes, Guido memberitahu jika ia harus bersembunyi saat mereka tentara memanggil dan baru boleh keluar jika ayahnya yang memanggil. Keesokan harinya, saat para tahanan akan membersihkan tempat, Guido saat itu sedang mendorong tempat barang yang isinya adalah Joshua. Ia melihat ruangan speaker yang sepi. Kemudian ia memakainya bersama anaknya untuk memanggil Dora. Kemudian, tentara tersebut mendatangi, lalu Guido dan anaknya pun berhasil kabur. Dora saat itu senang karena telah mendengar suara suami dan anaknya masih hidup. Berikutnya, mereka dipanggil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ternyata, dokter tersebut adalah Dr. Lacey yang dulu adalah tamu hotel tempat Guido bekerja. Dr. Lacey pun kaget jika salah satu dari mereka terdapat orang yang dikenalnya. Saat Guido sampai di mes, Joshua mengadu jika semua orang akan dibakar di dalam oven. Guido pun terkejut dan mengalihkan pembicaraan lagi yang mengatakan jika yang dikatakan orang tersebut adalah bohong. Guido pun berusaha lagi menutupinya dengan cerita yang indah. Namun, Joshua pun mengatakan jika ia ingin pulang. Lalu, Guido pun mengiyakan dan menyayangkan jika sedikit lagi poinnya akan terkumpul. Dan jika pulang, sia-sia poin yang sudah dikumpulkan. Lalu, Joshua anaknya pun menurut kepada Guido. Ia tidak mau pulang melainkan akan melanjutkan permainan tersebut. Istri para tertinggi tentara Nazi pun datang bersama anak-anak mereka. Saat Guido sedang bertugas menjadi pramusaji, ia melihat anak-anak tersebut sedang bermain petak umpet. Lantas, ia pun memanggil Joshua untuk memperlihatkan jika ada teman-teman sebayanya yang sedang bermain. Tidak lama setelah itu, tentara wanita datang dan menyuruh anak-anak tersebut masuk untuk makan malam. Saat Guido dan Joshua akan pergi, tentara wanita tersebut memanggil. Tentara wanita berpikir Joshua adalah bagian dari anak-anak para tentara petinggi Nazi. Saat itu, Guido juga berpesan kepada anaknya jika jangan sampai ia berbicara sepatah kata pun. Joshua saat itu lahap memakan makanannya. Ia juga terus diawasi oleh Guido. Dr. Lacey pun tiba-tiba menoleh pada Guido yang sedang bertugas. Ia pun ingin berbicara hal penting dengannya dan akan memberi tanda jika ia ingin memberitahu sesuatu. Saat Guido dan petugas lainnya sedang memberikan makanan untuk anak-anak, Joshua tidak sengaja mengatakan terima kasih dalam bahasa Itali. Kemudian, petugas tersebut mengadu pada tentara wanita yang membuat tentara wanita tersebut naik darah atau marah. Namun, untungnya Guido berhasil mengelabuinya dengan mengajari anak-anak Jerman tersebut dengan bahasa Itali. Setelah itu, ketegangan pun berakhir. Berikutnya, Guido bertemu dengan Dr. Lacey lagi dan ia pun mengatakan untuk membantunya. Guido pun seakan-akan tahu maksud dari Dr. Lacey tersebut. Setelah itu, Guido pun melihat alat musik piring hitam. Ia teringat musik saat ia dan istrinya menonton teater. Ia pun membelokkan alat tersebut ke jendela, berharap supaya istrinya juga mendengar. Malam itu, saat Guido sedang akan kembali ke mesnya, ia melihat tumpukan mayat yang menjadi gunung.
Kemudian, saat mereka tertidur, Guido pun terbangun karena suara tembakan. Guido bertanya pada salah satu temannya, lalu temannya mengatakan jika perang sudah usai. Guido pun berniat untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan istrinya. Kemudian, Guido dan anaknya berjalan dan akan melarikan diri. Namun, Guido memberitahu Joshua untuk bertahan dan akan mendapatkan hadiah jika mengikuti peraturan dalam permainan. Joshua saat itu percaya kepada ayahnya. Lalu, Joshua pun disembunyikan di kotak surat yang tak terpakai. Ia diperingatkan juga oleh ayahnya jika ia tidak boleh keluar dari kotak jika keadaan belum sepi, supaya mendapatkan hadiah berupa tank. Lalu Guido pun juga mencari Dora, istrinya, hingga menyamar sebagai perempuan. Ia terus mencari Dora di setiap barak wanita dan kumpulan wanita yang akan dibawa ke dalam truk, namun tidak ada. Kemudian saat itu juga ia pun tertangkap oleh tentara Jerman. Mengetahui hal tersebut, Guido pun melarikan diri, namun ia pun sia-sia melarikan diri dan pada akhirnya tertangkap juga. Kemudian ia berjalan melewati kotak persembunyian Joshua. Guido pun mengedipkan sebelah matanya ke Joshua. Joshua pun juga sama mengedipkan matanya. Hari itu adalah hari terakhir di mana seorang anak dan ayahnya bertatap muka. Sebelum itu, Guido juga masih sempat membuat anaknya tertawa, walaupun di belakangnya ia ditodong senjata oleh tentara Nazi. Malam itu, Guido ditembak oleh tentara Nazi. Keesokan harinya, tahanan yang tersisa pun dibebaskan. Keadaan saat itu berubah menjadi sepi dan senyap. Joshua pun berani keluar dari kotak tersebut. Ia melihat keadaan sekitar. Tiba-tiba datang tentara Amerika dengan menggunakan tank. Joshua berpikir itu adalah hadiah yang ayahnya katakan. Lalu, ia pun diberi tumpangan oleh tentara Amerika. Setelah di jalan, ia melihat ibu dari Joshua. Joshua pun menjerit memanggil ibunya. Akhirnya, ia pun telah bertemu kembali dengan ibunya. Namun, tidak dengan Guido, sang ayah. Dan film pun selesai. Kisah menyentuh tentang penjual buku Italia keturunan Yahudi yang tinggal di dongeng kecilnya sendiri. Kehidupan kreatif dan bahagianya tiba-tiba berhenti ketika seluruh keluarganya dideportasi ke kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Saat dikurung, ia mencoba meyakinkan putranya bahwa semuanya hanyalah permainan. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mau menonton. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Dadah!